Oke, kali ini kita akan membahas soal latihan tentang bilangan oksidasi. Nah, sebelum kita membahas soal latihan bilangan oksidasi, kita perlu tahu dulu materi dasar daripada bilangan oksidasi itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, bilangan oksidasi, jadi bilangan oksidasi ini sendiri bisa disebut sebagai muatan atom-atom. Jadi disebut muatan atom-atom. Yang mana muatan atom-atom ini bisa berupa positif, ya kan ya? Dan bisa berupa negatif. Nah, kalau dia positif artinya apa? Artinya dia melepaskan elektron. Pangkat negatif ini elektron maksudnya. Kemudian kalau dia negatif artinya menerima elektron. Oke, teman-teman harus tahu di bilangan oksidasi ini nanti ada 3 aturan utama pada bilangan oksidasi. Nah, jadi ada aturannya ya, ada aturannya. Oke, aturannya tuh apa aja? Oke, yang pertama itu ada yang namanya unsur dan ada yang namanya molekul unsur. Nah, kalau unsur itu yang sendirian dia. Misalnya kalau O aja gitu ya. Nah, unsur itu yang sendirian. Kalau O aja. Kemudian kalau N ya N aja. Atau kalau natrium aja. Nah, ini namanya unsur. Tapi kalau dia molekul unsur ini nanti yang sesama jenis tapi dia unsurnya sama tapi lebih dari satu. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya yang sering kita hirup yaitu O2. Nah, O2. Jadi kan O sama O. O-nya lebih dari satu. Atau yang paling banyak gas di udara itu adalah N2. Atau contoh lainnya itu atmosfer O3 ya. Nah, dan seterusnya. Nah, unsur dan molekul unsur ini perlu teman-teman ketahui, biloxnya ini pasti sama dengan 0, ya kan ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya molekul, molekul senyawa. Apa molekul senyawa nih? Molekul senyawa ini dia adalah kumpulan atom-atom yang beda jenis. Kalau molekul unsur kan dia kumpulan atom-atom yang sejenis. Tapi kalau molekul senyawa, kumpulan atom-atom yang beda jenis. Contohnya kayak apa? Nah, contohnya itu kayak H2SO4. Kemudian kayak H2O ya. H2O dan lain-lain. Nah, di mana kalau untuk molekul senyawa ini H2SO4 ini kalau dijumlahkan bilox dari H, bilox dari S, bilox dari O ini harus sama dengan 0. Sama juga H2O. Nah, artinya apa? Bilox H tambah bilox O harus sama dengan 0 jumlahnya ya. Nah, jadi kalau molekul senyawa, semua bilox atomnya kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Mungkin kalau ke soal mungkin lebih paham. Tapi ini kita masih aturannya dulu. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya ion. Nah, ada yang namanya ion dan molekul ion. Nah, kalau ion gimana? Kalau ion itu dia satu atom tapi ada muatannya. Contohnya gimana? Contohnya kayak Na+. Kemudian kayak Ca2+. Nah, kalau ion ini berarti teman-teman sekalian biloxnya itu sama dengan muatan. Jadi biloxnya itu sama dengan muatannya. Nah, jadi kalau Na muatannya positif 1. Kalau Ca muatannya positif 2. Nah, kalau molekul ion gimana? Kalau molekul ion tuh contohnya gini. Dia atomnya lebih dari 1 tapi ada muatannya. Nah, contohnya kayak apa nih?
Contohnya kayak MnO4-, kemudian SO4 2-. Nah, maksudnya apa nih? Nah, maksudnya tuh gini. Kalau misalnya MnO4-, nah artinya apa? Bilox atom Mn ditambah bilox atom O, muatannya itu harus sama dengan jumlah biloknya itu harus sama dengan muatan. Jadi kalau dijumlahkan bilox Mn sama bilox O ini harus sama dengan negatif 1. Itu maksudnya. Atau misalnya nih SO4 2-. Maksudnya apa nih? Artinya bilok S tambah bilok O kalau dijumlahkan maka muatannya itu harus sama biloxnya itu harus sama dengan muatannya. Berarti sama dengan negatif 2. Nah, ini untuk aturan-aturan dari bilangan oksidasi itu sendiri. Nah, kemudian kita bisa ke yang namanya prioritas bilox. Prioritas bilox. Nah, gimana sih prioritas bilox ini? Yang pertama ada yang namanya golongan 1A, yang kedua golongan 2A. Kemudian AL, MN, mohon maaf, AL ya, AL, F, H, O, baru CL, baru BR, baru I. Nah, teman-teman harus ingat nih, kalau golongan 1A, dia positif 1. Golongan 2A positif 2, kalau AL positif 3. Kalau F negatif 1, kalau H positif 1, kalau O negatif 2, dan kalau CLBRI adalah negatif 1. Yang mana teman-teman harusnya nih, semakin ke atas maka semakin prioritas. Maksudnya apa? Maksudnya itu dulu yang diisi terlebih dahulu, teman-teman. Oke, supaya lebih paham, kita bisa latihan soal dulu yang paling sederhana ya teman-teman ya. Nah, latihan soal. Oke, misalnya nih, ada bilox, ada senyawa H2O ya. Ada senyawa H2O, ini H2O ya. Senyawa H2O, kemudian yang satunya ada senyawa SO4 2-. Oke, yang A dulu. H2O. Oke, teman-teman. Kalau saya tanya nih, kira-kira H2O ini dia masuk ke aturan yang mana? Apakah masuk ke aturan yang pertama, unsur atau molekul unsur, atau molekul senyawa, ataupun ion atau molekul ion? Nah, ternyata H2O ini kalau kita lihat dia masuk ke molekul senyawa. Kenapa? Karena kumpulan atom-atom yang beda jenis, kumpulan atom-atom yang beda jenis dan tidak memiliki muatan. Jadi sekali lagi, kenapa H2O masuk ke dalam aturan yang kedua? Karena dia adalah kumpulan atom-atom yang beda jenis dan tidak memiliki muatan. Jadi artinya apa? Bilox H tambah bilox O ini harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 0, sesuai dengan aturan bilox yang kedua ini ya. Berarti bilox H tambah bilox O harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat lagi prioritas biloxnya antara H sama O. Kira-kira mana yang prioritas? HK atau O? Oke, kalau kita lihat ternyata H di atasnya O. Nah, di mana nilai H ini adalah positif 1. Nah, nanti dikalikan dengan jumlah H yang pada soal ini. Jumlah H yang di sini ada berapa nih? Ada 2 ya teman-teman ya. Berarti 2 dikali positif 1 sama dengan positif 2. Nah, kemudian atom terakhir itu menyesuaikan. Nah, jadi positif 2 ini supaya jadi 0, maka O-nya kita isi berapa? Tentunya kita isi negatif 2. Jadi kan positif 2 tambah negatif 2 sama dengan 0. Nah, inilah bilangan oksidasi yang kita dapat. Kemudian yang B. Kita lanjutkan yang B. Yang B ini ada SO4 2-. Nah, ini SO4 2- ini masuk ke mana nih? Ke aturan yang pertama, aturan yang kedua, ataupun aturan yang ketiga. Nah, kalau kita lihat ternyata
SO4 ini punya muatan. Berarti masuk ke aturan yang ketiga kan ya. Nah, bisa berupa ion ataupun bisa berupa molekul ion. Tapi kalau kita lihat nih, kalau ion kan atomnya satu aja. Kalau molekul ion atomnya lebih dari satu. Nah, SO4 ini kan dia atomnya lebih dari satu. Artinya dia masuk ke molekul ion. Artinya apa teman-teman? Artinya nanti bilog S tambah bilog O sama dengan muatannya, yaitu sama dengan negatif 2. Nah, antara S sama O siapa yang prioritas? Nah, kalau kita lihat teman-teman, ternyata antara S sama O yang prioritas di sini adalah O, karena S tidak ada kan ya. Nah, berarti yang S ini dia muatannya berapa? Negatif 2. Nah, mohon maaf, yang O ini dia muatannya berapa? Negatif 2 dikalikan dengan jumlah O-nya 4 ya. Negatif 2 kali 4 berapa nih? Negatif 8. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, yang terakhir menyesuaikan, berarti negatif 8 ditambah berapa supaya jadi negatif 2? Ya, ditambah positif 6. Jadi kan positif 6 tambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Nah, seperti itu bilangan oksidasi teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami mengenai perihal bilangan oksidasi ini.